Hai kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan ngebahas Aldo yang mengajarkan ajaran sesat. Mari kita lihat video berikut ini. Iya, saya banyak mengikuti yang kayak begini, kayak masnya gini ya, yang di online gitu kan, kayak termasuk Bambang Nurseno pun saya ngikutin. Bambang Nurseno juga dia berbicara bahasa ya Yunani, Arab. Pak Bambang Nursena ya, itu adalah Kristen penyembah Allah. Nggak ngerti dia bedanya Allah sama Tuhan apa gitu, nggak ngerti dia. Sangat kasihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bambang Nursena itu nggak ngerti bedanya antara Allah sama Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Romo Aldo ini, teman-teman ya, penerjemah Bible Pesita yang berbahasa Aram ya, Aramaik, teman-teman. Tentunya berbeda dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang dipakai mayoritas Kristen di Indonesia saat ini. Kalau di LAI, kalau terbitan LAI itu kan menggunakan nama Allah ya, menggunakan nama Tuhannya umat Islam. Tapi sebagian dari mereka mengatakan bahwa Allahnya Kristen itu berbeda dengan Allahnya Islam. Ya, memang mereka orang-orang koplak yang ngomong seperti itu ya. Padahal Allah ya Allah, gitu ya. Yesus ya Yesus. Dari ujung barat sampai ujung timur, kalau ditanya siapa Tuhannya umat Islam, maka serentak akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan saudara kita umat Kristen ya, yang memakai kitab suci terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, mereka menggunakan nama Allah. Sedangkan versi yang lain mereka tidak menggunakan nama Allah. Seperti Romo Aldo ini, seperti Pendeta Yakub Sulistyo. Jadi nama Tuhan mereka itu berbeda-beda, teman-teman. Ya, faktanya memang seperti itu. Nama Tuhannya umat Kristen, khususnya di Indonesia, itu beda-beda. Ada yang menggunakan nama Allah, ada Yesus, ada Yahweh, terus yang ini beda lagi nih. Ya, yang si terjemahan si Romo Aldo ini beda lagi, teman-teman. Oke, kita tonton videonya. Dan teman-teman yang Kristen, ya memang seperti ini faktanya. Ya, nama Tuhan kalian, khususnya yang ada di Indonesia, itu berbeda-beda. Karena apa? Karena terjemahan. Kita tonton, teman-teman. Keluarga saya, anak saya itu diajarin untuk menyembah Allah, menyembah Allah. Dan susah banget ya. Saudara-saudara saya juga nggak mau tahu. Pokoknya menyembah Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus. Karena itu yang diajarin di gerejanya. Saya tahu itu susah untuk menjelaskan lagi, tapi saya tidak bisa berdiam diri. Ini terjemahan yang salah mengakibatkan ajaran yang salah. Nah, kembali ke semua orang yang mendengar apa yang kami sampaikan. Mau terima syukur, kalau tidak, tidak apa-apa. Tapi bagi mereka yang mau terima dan mau belajar, itu pasti berbeda. Misalnya kalau ditanya nih sama Muslim, Yesus ngomong apa tentang berdoa? Pasti beda. Karena dia bisa menjelaskan, Yeshua ngomong kayak begini dalam Aramaik. Terjemahannya begini, penjelasannya begini. Tahu dari mana? Ada naskahnya. Diterjemahkan oleh tenaga-tenaga profesional yang netral. Gitu. Siapa yang menerjemahkan? Oh, timnya Pak Aldo. Namanya apa? Pesita Indonesia Merdeka. Mana buktinya? Terjemahan ini terjemahan yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Oh, beli aja. Silakan compare. Satu-satunya terjemahan yang ada, yang ditulis seperti karya ilmiah, cuma ini.
Ya. Di dalam kata pengantarnya itu dijelaskan metode ya, atas dasar apa ini diterjemahkan. Oh, atas dasar KBBI, EYD, versi yang keberapa. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan. Gitu, Pak. Jadi yang diterjemahkan Saudara Aldo sama yang diterjemahkan LAI apa dasarnya sama? Beda, ya. Kalau kami naskah Aramaik, ya. Kalau mereka naskah PB Yunani. Gitu. Kalau andai kata saya diminta untuk menerjemahkan yang Yunani, misalnya Yunani abad yang keempat, Codex Vaticanus, hasilnya juga berbeda. Kenapa? Karena LAI itu tidak ada yang punya kompetensi bahasa Indonesia dengan baik. Jadi ada nih aturan nih di dalam menerjemahkan. Mereka nggak ikut. Kalau di Yunani Gitu. Allah itu apa? Di Yunani Allah ya Allah, karena itu adalah nama. Allah nggak berubah. Allah itu adalah nama Tuhan Islam. Yesus itu siapa? Di Yesus Yunani, dalam terjemahannya LAI adalah Muslim. Yunani. Di Kalau Yunani itu menurut- adanya Yesus. Ya, Ya. Yesus ya adalah Tuhan, adalah putra Tuhan. Ya, itu Yunani. Tapi begitu diterjemahin sama LAI jadinya Yesus adalah Allah, Yesus anak Allah gitu. Tuh, beda. Itulah dia penyesatan yang dilakukan Aldo dengan mengatakan Yesus bukan Allah. Dan Allah itu terjemahan yang salah, kata si Romo Aldo. Dan Allah Tuhan umat Islam, kata si Romo Aldo. Salah. Yang benar bagaimana? Yang benar, nama Tuhan umat Islam bukan Allah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nama Tuhan umat Islam. Jelas. Nah, kenapa umat Kristen di Indonesia menggunakan kata Allah? Karena serapan dari bahasa Arab. Kita lihat bahasa Arabnya berikut ini ya. في البدء خلق الله السماوات والأرض. Fil albat Allah kala al samatu wal arida. Itu bahasa Arabnya. Bagaimana bahasa Inggrisnya? In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning God created the heavens and the earth. Bagaimana dengan bahasa aslinya? Bahasa aslinya itu bahasa Ibrani. Kita lihat bahasa Ibraninya berikut ini. Beresit bara Elohim et hasamaim wa et haares. Itu bahasa Ibraninya. Mana buktinya serapan bahasa Arab? Oh ya, bahasa Indonesianya dulu. Bahasa Indonesianya bagaimana? Bahasa Indonesianya ya di terjemahan berikut ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu bahasa Indonesianya. Kenapa harus menggunakan kata Allah? Karena itu terjemahan serapan dari bahasa Arab. Kita lihat serapan bahasa Arab berikut ini. Inilah dia daftar serapan bahasa Arab yang ke bahasa Indonesia. Abjad, abad, akad, abadi, bakil, balik, batil, daftar dewan dunia, faham, fardu, fasi, gaib, kibah, hikmah, hayat, halal, huruf, haram, ilmu, insan, ikhlas, infak, jawab, jenis, jasad, kaum, kafir, khas, hianat, lafaz, lisan, lazim, munafik, maaf, munajat, niat, nasib, nisbah, pahala, kiblat, kalbu, kurban,
rukun, ruku, ruju, syariat, syarat, syafaat, takdir, taat, tabiat, ulama, umur, udzur, wajib, wuku, wasiat, yakin, yakni, yatim, ziarah, zina, zakat, zaman, zakar. Itu dia serapan bahasa Arab yang menjadi bahasa Indonesia. Jadi kenapa Allah menggunakan kata Allah di dalam bahasa Indonesia? Ya karena itu serapan dari bahasa Arab. Dan yang menolak Yesus sebagai Allah mati tanpa pengampunan dosa. Kata siapa? Kata Yesus sendiri. Kita lihat perkataan Yesus berikut ini ya. Nih, Yohanes 8 ayat 24. Karena itu aku tadi berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia di sini adalah Allah. Jadi kalau lu tidak mengakui Yesus sebagai Allah, lu mati tanpa pengampunan dosa. Berarti si Romualdo mati tanpa pengampunan dosa. Karena Romualdo menolak Yesus sebagai Allah. Dan Romualdo ini penyesat. Berarti Alkitab terjemahan Aramaik Pesita yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti itu salah, sesat. Jadi yang benar adalah LAI, Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Itu sudah benar terjemahannya, oke? Kenapa? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri, oke? Itu saja jawaban dari gua untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.